Jangan pernah merasa sendirian di dunia ini, karena ada yang selalu mengawasi, bahkan tanpa sahabat sadari. Pernah merasa tubuh mendadak merinding, jantung berdegup lebih kencang, atau ada hawa dingin yang menyelimuti tiba-tiba? Itu bukan sekadar perasaan, bisa jadi ada sesuatu yang tak kasat mata sedang memperhatikan. Di balik tabir dunia ini, ada kekuatan yang tidak bisa dianggap remeh. Hodam, bukan sekadar pendamping gaib. Ada yang begitu ditakuti, bahkan oleh paranormal dan dukun sakti sekalipun. Dan inilah 3 jenis hodam yang paling ganas, paling berbahaya, yang bisa membawa malapetaka bagi yang salah melangkah. Assalamualaikum buat sahabat semula jadi. Semoga sehat, panjang umur, dan diberi rezeki yang lancar. Amin amin ya robbal alamin. Nah buat sahabat yang selalu setia mengikuti perjalanan dunia supranatural, kali ini kita akan membahas sesuatu yang tidak boleh diremehkan. Jangan main-main, karena 3 hodam ini bukan sembarang hodam. Salah langkah bisa berakibat fatal. Bahkan yang sudah sakti pun bisa celaka. Jenis hodam pertama, penjaga keturunan warisan leluhur yang tak boleh dikhianati. Selama ratusan tahun, mereka menjaga garis keturunan tertentu. Tapi jangan sampai melanggar adat atau melupakan warisan leluhur. Banyak yang mengabaikan amanah orang tua, lalu hidupnya tiba-tiba hancur. Rumah tangga berantakan, usaha bangkrut, tubuh mendadak sakit-sakitan tanpa sebab. Karena hodam ini tidak segan-segan menuntut balas. Terutama jika pusaka leluhur dilecehkan atau ditelantarkan. Hodam keturunan leluhur yang marah. Hodam ini berasal dari warisan leluhur. Tapi jangan salah, tidak semua hodam leluhur itu ramah. Selama ratusan tahun, mereka menjaga garis keturunan tertentu, mengawasi, melindungi, dan memastikan amanah leluhur tetap terjaga. Namun, ketika wasiat leluhur dilanggar, ketika pusaka suci dianggap benda biasa, ketika adat dan ajaran leluhur ditinggalkan begitu saja, hodam ini bisa murka. Banyak kejadian aneh yang terjadi tanpa sebab yang jelas. Seseorang yang hidupnya mendadak penuh kesialan, usaha bangkrut, rumah tangga hancur, bahkan jatuh sakit berkepanjangan. Tidak sedikit yang mengaku mendengar suara bisikan di malam hari, bayangan hitam yang selalu mengawasi atau benda-benda di rumah yang bergerak sendiri. Ini bukan sekadar kebetulan. Ini tanda bahwa hodam leluhur merasa dikhianati. Dan jika sudah murka, mereka bisa berubah menjadi musuh yang lebih berbahaya daripada jin-jin liar yang gentayangan di alam gaib. Jenis hodam kedua, hodam penunggu pusaka sakti. Jangan pernah sembarangan menyentuh pusaka, karena tidak semua pusaka itu kosong. Banyak benda bertuah yang memiliki penjaga gaib. Hodam yang sudah berdiam di dalamnya sejak ratusan tahun lalu. Dukun sakti sekalipun tidak berani mengambil atau memakai pusaka tanpa izin. Karena sekali salah langkah, bukan hanya tubuh yang terluka, tapi juga jiwa yang bisa binasa. Ada cerita tentang seseorang yang menemukan keris tua di sebuah gua. Tanpa pikir panjang, ia membawanya pulang. Tanpa ritual, tanpa izin, tanpa menghormati hodam di dalamnya. Malam itu, tubuhnya mendadak lemas. Wajahnya pucat, seolah ada sesuatu yang menyedot energi kehidupannya. Esok harinya, ia mulai berhalusinasi, mendengar suara-suara aneh yang memanggil namanya. Bahkan, ada yang tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, kehilangan akal sehat, berteriak-teriak di tengah malam seperti orang yang dikejar makhluk tak kasat mata. Karena hodam penunggu pusaka tidak akan membiarkan sembarang orang memiliki benda yang dijaganya. Dan ketika seseorang dianggap tidak layak, yang terjadi bisa jauh lebih mengerikan dari sekadar gangguan tidur atau mimpi buruk. Jangan pernah sembarangan mengambil atau memakai pusaka tanpa izin. Karena setiap pusaka sakti memiliki penjaganya sendiri. Dan tidak semua penjaga itu bersahabat. Hodam penunggu pusaka bisa menolak seseorang, bahkan menyerang siapa saja yang tidak layak. Ada kisah orang yang menemukan keris tua, lalu membawanya pulang tanpa ritual. Keesokan harinya tubuhnya lemas, seperti ada yang menyedot energi hidupnya. Bahkan ada yang tiba-tiba mengalami gangguan jiwa, berteriak-teriak tanpa sebab. Jenis hodam ketiga, hodam hitam yang mengikat perjanjian. Inilah hodam yang paling berbahaya. Hodam hitam yang mengikat perjanjian. Banyak yang tergoda oleh kekuatan instan.
ingin menjadi sakti, kebal senjata, atau memiliki kekuatan gaib di luar nalar. Namun, di balik semua itu ada harga yang harus dibayar. Khodam hitam bukan sekadar pendamping. Mereka menuntut sesuatu, tumbal, pengorbanan, bahkan ada yang diam-diam menghisap jiwa perlahan-lahan. Awalnya mungkin terasa biasa saja. Kekuatan bertambah, kewibawaan meningkat. Tapi tanpa disadari, energi hidup semakin terkuras. Sudah banyak kisah dukun sakti yang berakhir tragis. Tubuh melemah, wajah berubah menyeramkan, satu atau tiba-tiba menghilang tanpa jejak. Karena perjanjian dengan khodam hitam tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sekali terikat, bayangan mereka akan terus mengintai, menagih janji, sampai waktunya tiba. Seringkali, orang yang tergoda dengan kekuatan instan akhirnya terjebak dalam perjanjian dengan khodam hitam. Khodam ini bisa memberikan kekuatan luar biasa, tapi ada harga yang harus dibayar. Seringkali mereka meminta tumbal, darah, nyawa, bahkan jiwa. Tidak sedikit dukun sakti yang akhirnya berujung tragis, karena perjanjian ini tidak bisa dibatalkan begitu saja. Sudah banyak kisah tentang paranormal yang mendadak hilang akal, tubuhnya melemah, atau bahkan mati mengenaskan tanpa sebab yang jelas. 3 jenis khodam ini bukan untuk main-main. Banyak yang penasaran, ingin memiliki khodam, ingin punya pendamping gaib yang bisa memberi kekuatan, tapi tidak paham risikonya. Sekali melangkah ke dunia ini tidak ada jalan kembali yang mudah. Khodam bukan sekadar penjaga, bukan sekadar pemberi kekuatan, tapi juga bisa menjadi belenggu. Banyak yang mengira bisa menguasai khodam padahal justru dirinya yang dikuasai. Khodam leluhur yang murka bisa menghancurkan keturunannya sendiri. Khodam penunggu pusaka bisa merenggut nyawa bagi yang tak layak. Dan khodam hitam bisa mengikat perjanjian yang tak bisa dibatalkan begitu saja. Tidak semua yang tampak kuat itu baik, dan tidak semua yang tersembunyi itu lemah. Banyak dukun sakti yang akhirnya menyesal, kehilangan segalanya, hidup dalam ketakutan, bahkan berakhir mengenaskan. Lalu, bagaimana cara menggunakan ilmu ini dengan benar? Untuk bisa memiliki khodam yang patuh, harus ada syarat yang dipenuhi, harus ada lelaku yang dijalankan. Tidak semua orang bisa, dan tidak semua orang boleh. Bagi yang ingin mengetahui lebih dalam, jangan hanya sekadar penasaran. Silakan utarakan keluh kesah hidupmu dengan singkat. Cukup berkomentar dengan angka 99. Angka ini bukan sembarang angka. Ada nama-nama agung dan mulia di dalamnya. Dengan menyebut 99, hajat dan impianmu sedikit lagi tercapai. Bagaimana menurut sahabat? Apakah pernah mendengar kisah tentang khodam-khodam ini? Tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya, agar tidak ketinggalan video terbaru tentang dunia supranatural, ilmu leluhur, dan rahasia yang tersembunyi. Salam semula jadi wassalam.